نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, kita sedang membahas tentang keutamaan atau fadilah berjalan menuju ke masjid, dan itu bahagian dari bab fadilah memakmurkan masjid. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara yang disebutkan Nabi SAW bahawa orang-orang yang berjalan ke masjid maka dia telah membuktikan imannya dengan perkataan Nabi, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid," kalau engkau melihat seseorang yang senantiasa berjalan menuju ke masjid, artinya berbolak-balik menuju ke masjid demi melakukan salat jamaah, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahawa dia adalah golongan orang yang beriman. Jadi ini kita sudah bahas panjang lebar bahawa orang-orang yang senantiasa berjalan menuju ke masjid telah membuktikan imannya, dan itu adalah salah satu cabang iman di antara 60 atau 70 cabang iman. Dan kita masuk surga itu syarat utamanya adalah amanu, innal ladzina amanu, yaitu beriman. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya. Orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid juga dia telah membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang menjadikan turunnya ridha dari Allah adalah taat. Kita ini masuk surga melalui ridha Allah, dan ridha itu bisa didapatkan salah satunya melalui ketaatan. Kita sudah bahas di banyak pertemuan sebelumnya bahawa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah, tidak akan bisa amalan salah seorang di antara kalian memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi kita ni tidak bisa masuk surga melalui amal saleh. Wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak akan bisa amal menjadi penyebab kita terhindar dari api neraka. Jadi apa yang bisa membuat kita masuk surga dan apa yang membuat kita bisa terhindar dari neraka, yaitu illa birahmatin minallah, keputusannya adalah dengan rahmat Allah atau ridha Allah. Ini bicara tentang hakikat. Secara zahir ayat-ayat menyebutkan tentang pentingnya beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang beriman beramal saleh, berarti amal saleh berperan penting. Lahum jannat, mereka akan masuk surga dengan iman dan amal saleh. Tetapi yang kita perlu pahami lebih tinggi,
amal saleh itu secara zahir menjadi penyebab masuk surga, tetapi bukan dia yang menjadi penyebab utama, tapi ridha Allah di atas amal saleh tersebut. Kita pernah memberikan analogi, kalau kita yang punya gaji pas-pasan, gaji 3 juta per bulan, itu pun dipotong BPJS 300.000, kemudian belum lagi cicilan tak habis-habisnya. Lalu kita menginginkan masuk ke satu hotel yang satu malamnya 3 juta, ya, berarti hotel bintang berapa itu? Bintang 7. Nah, hotel bintang 7. Jadi satu malam 3 juta, sedangkan gaji kita 3 juta. Itu pun potong sana, potong sini, uang belanja, SPP anak. Kita nak akan mampu untuk mencapai itu. Walaupun kita bekerja siang malam, kita mungkin tak mampu mencapai itu. Tapi ketika kita punya teman yang ternyata teman itulah yang menjadi pemilik hotel tersebut, lalu teman itu mengundang kita, mengatakan bahawa datanglah, main-mainlah, tak apa-apa, nanti saya gratiskan 3 malam, tidurlah di hotel kita yang sudah ada di tempat fulan misal. Ternyata dengan izin dia, pemilik hotel, kita mampu memasukinya, tidur di dalamnya, menikmati fasilitasnya. Begitulah maksud daripada hadis Nabi, salat kita tak mampu membeli tiket surga, zakat kita, haji kita, puasa kita tak akan mampu membeli surga, karena terlalu indah surga dibandingkan dengan kemampuan kita mencari pahala. Jadi apa yang kita bisa harapkan, yaitu keizinan dari Allah, pemilik surga. Nah, di situ kalau Allah mengatakan yang sudah masuk, maka siapapun bisa memasuki surga kalau diizinkan. Seorang pelacur pun dalam hadis diberi hidayah oleh Allah, lalu diberi taubat, perkenalkan dengan taubat, hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing. Seorang pemuda berbulak-balik dalam surga saking gembiranya, dan itu diberikan oleh Allah untuknya karena di dunia dia pernah sangat ikhlas untuk memindahkan batang pohon yang jatuh di tengah jalan demi supaya mukmin yang lain tidak terhalang jalannya. Ya. Jadi perkara-perkara ini sederhana, tapi membuat Allah ridha. Akhirnya Allah mengizinkan. Begitulah, makanya ta'at itu menjadi bahagian untuk mencapai ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan berikan, walaupun sebenarnya amal soleh kita tak cukup untuk memasuki surga. Tapi kalau Allah sudah bukakan pintu, silahkan, kata Allah, dialah pemilik surga. Nah, kalau begitu, bagaimana salah satu bentuk taat yang paling Allah senang, yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha melalui kehadiran kita ke masjid. Di antara banyaknya tafsiran-tafsiran dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Kata Allah, berlomba-lombalah, sabiqu, berlomba-lombalah. Untuk apa? Mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Dan berharaplah surga. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga. Setelah diampunkan Allah, diberikan surga. Luas surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Nah, di antara banyak tafsiran, salah satu tafsiran mengatakan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah berlomba-lomba beramal saleh dengan cara memperbanyak kehadiran di masjid.
Karena masjid ini tempat berkumpulnya amal saleh. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendengarkan azan, maka ketika hatinya bersegera untuk menuju ke masjid Allah, maka dia telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, di antara ayat yang menunjukkan memang Allah memerintahkan kita untuk bersegera berlomba menuju ke masjid kalau sudah dipanggil. Apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil di hari Jumaat untuk melakukan salat Jumaat, maka apa yang Allah katakan? Fas'au, bersegeralah, bersegeralah untuk menuju ke masjid, ila zikrillah, sebut-sebutlah Allah. Jadi kalimat fas'au ini menunjukkan Allah minta bersegeralah. Kalau sudah dipanggil ke masjid, bersegeralah. Dan ini bukan hanya hari Jumaat. Jumaat itu di antara yang terpenting. Semua panggilan Allah kita sahut, lalu kita datangi, itu sudah menunjukkan kita taat. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang dia pergi ke masjid, tapi perginya seorang munafik. Orang munafik itu salat. Jangan mengira orang munafik tak salat. Tapi ketika mereka salat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Jadi menyahuti panggilan Allah itu dia datang, tapi dalam keadaan malas, rasa-rasanya berat sekali. Itu pun sekali dia datang, dua kali tak datang, datang lagi. Nah, ini menunjukkan kita tidak berada di dalam barisan orang yang berlomba-lomba untuk taat. Bahkan mendahulukan orang lain dalam taat itu makruh. Para ulama membuat satu kaidah, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Apalagi bukan mendahulukan, malah menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tak berbuat baik. Mendahulukan saja makruh. Menyuruh orang untuk menuju ke saf pertama makruh. Jadi mempersilahkan orang ke saf pertama, bapak maju pak, ada yang kosong tu pak, maju bapak duluan, makruh. Karena dalam urusan ibadah, wasari'u fastabiqu, berlomba, kita yang harus merebut saf pertama. Kata Rasulullah, seandainya seseorang tahu betapa besarnya pahala orang-orang yang berada di saf pertama, sungguh mereka akan mengundi. Lastahammu, kata Rasulullah, pasti mereka berlomba. Kalau tidak dapat mereka minta diundi. Maksud diundi, ya jangan kamu terus-terusan lah, undilah, undi biar saya bisa dapat saf pertama. Seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala orang yang berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah di atas perintahnya. Jadi datang ke masjid itu usahakan langsung ke depan, dan ini bukti taat. Karena ada sebuah fenomena, dia datang ke masjid cepat, tapi pilihannya adalah duduk di belakang. Jadi pilihannya duduk di tiang-tiang paling belakang. Dan nanti akan terjadi sebuah gambaran keadaan ketika iqamah berbunyi, bahkan sebelum iqamah berbunyi, berlari-larian menuju ke depan. Di situ berdesak-desak untuk menuju ke depan. Ini kan konsepnya menyalahi apa yang diajarkan Nabi SAW. Sebenarnya tidak begitu. Siapa yang datang duluan ke depan, di situ baru disebut berlomba mendapatkan saf pertama. Kan tak ada ikut.
Lalu ketika iqamah berbunyi, malah tuntunan dalam syariat disuruh bangun yang lebih utama di ujung iqamah. Ini ingat kembali pelajaran kita dulu Bapak Ibu. Disuruh bangun itu di ujung iqamah. Kalau di dalam 4 mazhab, Imam Hanafi itu menyuruh bangun kita dari tempat duduk untuk menegakkan salat itu pada kalimat hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Itu disuruh bangun di situ kalau mazhab Hanafi, baru berdiri. Kalau mazhab Malik boleh pilih, boleh di awal, boleh di ujung, tapi lebih utama di ujung iqamah. Syafi'i disuruh bangun kapan? Selesai iqamah baru disuruh bangun. Selesai iqamah baru bangun. Hambali pada kalimat qad qamatis salah baru disuruh bangun. Semua itu pembicaraan itu muaranya satu, yaitu pada hadis Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Iza uqimatis salah, kalau sudah bunyi iqamah, fala taqumu, jangan bangun dulu, kata Rasulullah, hatta tarawni. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sampai engkau melihat aku berada di mihrab. Jadi Nabi melarang bangun sampai imam sudah berdiri. Itu pun sudah berdiri imam tetap menunggu di ujung iqamah. Begitu tuntunannya. Ini kita sudah membalikkan keadaan. Datang cepat-cepat, duduk di belakang. Tidak langsung berlomba untuk mendapatkan saf pertama. Lalu kemudian sebelum iqamah semua sudah bangun mengatur saf. Ya, itu maksudnya tidak sampai berdosa. Cuma ini kan masalah yang mana yang lebih dekat dengan tuntunan Nabi. Belum iqamah sudah atur saf, semuanya berlomba melebut yang ke depan. Tadi berlomba ke belakang, itu kemudian berlari ke depan untuk mendapatkan saf pertama. Dan akibatnya apa? Belum iqamah kita sudah mulai bangun. Tadi Nabi mengatakan jangan bangun sampai engkau melihatku. Artinya sampai imam berada di mihrab baru bangun. Itu pun di ujungnya. Jadi orang-orang mulai bertanya, ma menyolagian pajan dadu saf. Ada yang mulai bertanya, kalau kayak gitu caranya kapan kita mulai ngatur saf? Silahkan baca fiqih. Saf itu diatur sebelum takbiratul ihram. Yang ngatur siapa? Imam. Maka Nabi tidak pernah langsung melakukan takbiratul ihram. Nabi selalu melihat ke belakang, dia pandang ke kanan, dia pandang ke kiri. Bahkan Nabi pernah langsung masuk, langsung membereskan urusan saf. Dia betulkan barisan-barisan yang mereng, yang tak lurus, tak rapat, dia bariskan sampai Nabi mengatakan jangan terpisah-pisah kalian, karena nanti Allah akan memisahkan hati kalian. Jadi Nabi ngatur saf. Itu urusan imam. Makanya paling kurang kalau kita tidak berani begitu, mungkin karena kita masih anak-anak, jadi imam, di belakang kita orang-orang tua semuanya, kita tidak berani pegang-pegang bahu untuk ngatur-ngatur saf. Sampai kita kan mungkin tidak berani mengatakan, ini dah begal aku tanpa ketika, kan tidak berani sampai gitu. Kita tidak berani kan. Paling kurang apa? Jangan langsung takbiratul ihram. Lihat ke belakang, lihat saf, kemudian ucapkan sawu wa'tadilu, saf rapat, rapi. Sudah rapi baru takbiratul ihram. Ini kadang-kadang yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Qamat belum mulai, sudah bangun, nanti ada yang teriak. Jadi ada salah satu jemaah dia teriak, dilihatnya qamat belum mulai, lalu dia teriak, ada jadi aku. Dia teriak begitu, apa nak jadi solat? Katanya. Jadi sudah dia yang atur kapan waktu iqamah, padahal iqamah itu diatur oleh imam. Begitulah kekacauan terjadi, padahal sunnah Nabi tidak begitu. Jadi jemaah melakukan Allah berlomba ke masjid itu bahagian yang paling dicintai Allah. Tinggalkan jual beli. Kalau sudah dipanggil wazaru al-bai', tinggalkan jual beli.
Bahkan jual beli itu menjadi jual beli yang haram hasilnya kalau sudah azan masih melanjutkan jual beli di hari Jumaat. Di hari Jumaat itu penghasilan jual beli kalau berani masih jualan setelah azan, penghasilannya menjadi penghasilan yang haram walaupun jual belinya sah, tapi dia telah melakukan dosa. Makanya Allah sangat menghargai orang-orang yang datang dari awal pagi sampai Nabi mengatakan siapa yang datang di jam pertama dapat pahala seperti berkorban seekor unta, yang datang jam kedua dan seterusnya. Itu penghargaan Allah kepada orang yang taat untuk datang menyambut panggilan Allah. Cuma kan ini nggak bisa kita lakukan sekarang ini karena model kita sekarang kan rata-rata masuk kerja dan Jumat kita tidak diliburkan, Pak. Kalau negeri-negeri Arab itu meliburkan Jumat tujuannya untuk memuliakan Jumat. Kita Jumat tidak kita liburkan. Sudah tidak kita liburkan, hari Jumat disuruh senam pula di depan kantor. Jumat tidak liburkan. Seharusnya Jumat itu untuk memuliakan orang supaya bisa cepat ke masjid, tapi tidak diliburkan. Akhirnya masuk kantor. Nanti keluar jam-jam 12, ada yang kadang-kadang begitu khatib berada di atas mimbar baru sampai ke dalam masjid. Padahal orang-orang yang sampai ke dalam masjid setelah khatib berada di atas mimbar, para malaikat sudah menutup catatan amal. Untuk mencatat orang-orang yang masuk ke masjid ditutup oleh malaikat, tidak mau dicatat lagi. Di saat khatib sudah Assalamualaikum, dia naik, lalu dia ucapkan salam, malaikat menutup catatannya. Itu menunjukkan kerugian kita. Tapi masih ramai orang begitu. Dan kami kan orang yang berada di atas mimbar ni selalu melihat ke belakang, ramai orang yang begitu. Jadi datangnya ketika khatib sudah berada di atas mimbar, di saat malaikat hana kepermenlik. Ini kerugian. Akibat apa? Tidak bersemangat menyambut panggilan Allah. Ya tentu tidak bisa juga kerana negeri ini tidak meliburkan hari Jumaat, ya kita tetap harus masuk kantor, Pak. Kerana di situ kita makan halal, gaji untuk dihalalkan, wajib masuk kantor. Jadi jangan gara-gara pengajian ini hari Jumaat ada lagi masuk kantor, tetap masuk. Cuma masalahnya seharusnya hari Jumaat itu diringankan oleh pimpinan-pimpinan kantor. Jam 11 itu sudah cukup, suruh pulang agar orang bisa segera ke masjid. Oh, masalah dia juga tidak ke masjid, itu urusan dia. Tapi ringankan urusan di hari Jumaat. Ini kadang-kadang Jumaat buat programnya program yang tak bernilai, yang tak sesuai dengan kejumatan. Ya, contohnya tadi buat senam pagi Jumaat. Senam pagi Jumaat. Ibu-ibu disuruh berdiri di depan, bapak-bapak di belakang. Hari Jumaat. Bisa bayangkan? Bapak-bapak mana ada senam? Kan senam mata semuanya. Ini program apa buat seperti begini? Kalau tidak senam, gotong royong. Orang Jumaat gotong royong. Nanti begitu jam 11 dah capek, duduk-duduk di atas rumput bekas gotong royong itu, minum sampai jam 12 pulang ke rumah, mandi-mandi sebentar, baru balik ke masjid. Di masjid sudah hampir selesai khutbah, baru teruk yang kemenang dan pemulihan Jumaat. Lalu kita berharap-harap sama Allah, masukkan aku ke surga ya Allah, kalau bisa surga Firdaus ya Allah. Di dunia pas dipanggil Allah peduli pun tidak. Jemaah makan Allah, Nabi SAW digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha bagaimana hebatnya Nabi mentaati Allah, dan itu menjadi suri tauladan bagi kita. Dalam dua hadis yang akan kami bacakan, yang pertama dari Al-Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baiti. Aku bertanya kepada Aisyah, kata Yazid, kata Al-Aswad bin Yazid, aku bertanya kepada Aisyah, Nabi itu kalau di rumah apa aja yang dilakukan. Jadi sahabat ingin tahu di rumah tu Nabi kayak mana. Apa jawaban Aisyah? Aisyah mengatakan yasna'u fi baitihi. Dia itu banyak membantu pekerjaan. Kana yakunu fi mihnati ahli. Kadang-kadang dia membantu pekerjaan isteri-isterinya. Nabi itu sering kalau beliau berada di rumah tidak ada urusan dengan dakwahnya di luar rumah, beliau sering membantu pekerjaan rumah tangga.
Itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahawa kita para suami ini tak boleh pegang piring pun. Kalau isteri suruh, bang tolonglah cuci piring, kata suami, nyan kan urusan kah nyan, panina urusan dong, teruk bak pingan kayu bak dong, itu kan urusanmu, mana ada urusanku sampai cuci piring. Itu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita maunya isteri yang cuci, isteri yang sangkut piring, isteri yang sediakan piring atas meja, isteri yang pesiang ikan. Pesiang apa bahasa Indonesia? Betul pesiang apa ya? Jadi begitu kita berharap dari isteri, kita tak mau tolong sedikit pun. Nabi tak begitu, kata Aisyah. Nabi itu sering menolong pekerjaan isterinya di rumah. Jadi jangan sampai kita menganggap diri terlalu tinggi untuk dihormati, sehingga sampai di rumah pun kita menjaga-jaga keadaan agar jangan jatuh maruah kita depan isteri. Di depan isteri, jemaah melakukan Allah, kita adalah suami, bukan kecil, bukan pak camat, bukan wali kota, dan kita bukan komandan perang. Di rumah kita adalah suami yang disuruh berbuat baik kepada isteri. Jadi kalau isteri suruh petik belimbing, bapak naik ke belimbing petik, masalah jatuh nanti kita fikirkan. Ini begitu disuruh petik nepot belimbing siapa. Kata si suami, puh anak angin lum yang baru kuat cukup berkapot kerokot, katanya. Oh masya Allah. Ini tak boleh terjadi, Pak. Jadi kemudian Aisyah mengatakan, fa iza hadaratis salah, tapi Rasulullah walaupun masya Allah baiknya di rumah, tapi kalau sudah waktu salat, qama ila salat, beliau segera beliau tinggalkan rumah, beliau menuju ke tempat salat. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam asar yang lain sahabat juga menggambarkan kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nahnu nuhadditsuhu. Kami kalau di rumah sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bercengkrama. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah itu senang kalau dia berbincang-bincang dengan istrinya. Wa nahnu nuhadditsuhu, dan kami pun curhat kepada Rasulullah. Ini kan bersambung dengan seorang suami yang baik, yang saleh itu begitu, Pak. Dia menyempatkan waktu untuk bercengkrama, berbincang-bincang, bersenda gurau dengan istrinya. Isteri itu perlu tempat curhat, bapak-bapak yang Allah muliakan. Isteri itu capek, kita capek, tapi tidak secapek isteri. Kita ini kan capek mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Isteri itu capek dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Sebelum terbenam mata suami, hai piu-piu, di gerham sana, you pegak kopi, disuruh buat kopi, disuruh ini, disuruh ambil baju kaos pun disuruh ambil sama istrinya. Suami duduk di depan komputer lalu berteriak, kacok sihatnya, kabugat teh sihat, jampu pok mi sihat dengan kuah libur misalnya, gitu kan. Dia suruh macam-macam, Pak. Kita duduk saja. Kalau belum terbenam mata suami, isteri tak bisa istirahat. Tapi kita ni pergi jam 7, pulang jam 5, duduk manis, disediakan kuih, disediakan teh. Kerja kita apa? Celup-celup kuih ke dalam teh. Nak ingat Pak, kuih bulat-bulatnya taruh unibis itu tercelup, patah lagi, setengahnya masuk ke teh. Itu kerja kita. Nanti udah dingin teh, celup buat lain, kamu lain kalepinya. Begitu keadaan kita. Maka isteri itu perlu tempat dia mengadu. Isteri tidak perlu solusi, Pak, karena kita pun tidak perlu dijadikan solusi, karena diri kita sendiri pun cukup banyak masalah. Yang dia perlu tempat mendengarkan curhatan. Dia ingin curhat, asal kita dengar saja sudah cukup bagi dia. Ini bagaimana mau dengar? Pulang saja jam 2 malam, pulang sebentar jam 5, salat maghrib, habis itu tak nampak lagi ke rumah. Dari pulang salat isya tak pulang ke rumah, pulang ke kedai kopi, duduk bersama besti-besti di kedai kopi, Pak. Itu pukul cakra sampai jam 2 malam.
Isteri di rumah menunggu, anak nangis sana, anak ketiga lari, anak keempat sudah berbulak balik, anak kelima menghancurkan semua fasilitas rumah. Hancur-hancuran dipikirkan isteri. Mana suami tak pulang-pulang. Nah, di situ makanya Aisyah mengatakan, kami di rumah bersama Rasulullah, kami berbincang dengannya, dia mendengarkan curhatan kami. Tapi yang mau kita ulang bukan itu intinya, itu bahagian daripada hadis ini. Aisyah melanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan, faiza nudiya bis-salah. Namun bedanya, Nabi ketika sudah berbunyi azan untuk salat, kalau sudah bunyi azan untuk salat, faka'annahu lam ya'rifuna wa lam na'rifuh. Di situ seakan-akan Nabi tak mengenal kami sama sekali, dan kami pun tak sempat lagi mengenalnya. Maksudnya, asal sudah azan, Nabi meninggalkan istrinya, ditinggalkan semuanya, lalu dia bersegera untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Jadi kita ini kalau seandainya mengikuti Nabi, waktu salat tinggalkan rumah, ke masjid, ya, begitu insya-Allah hidup akan berkah seperti berkahnya seorang Nabi. Kalau sudah bukan waktu salat, pulang ke rumah, lalu selesaikan apa-apa yang perlu diselesaikan di rumah. Seperti saya bilang tadi, isteri tak perlu solusi dari kita kadang-kadang. Dia cukup cerita bahawa tadi pagi anak yang begini, dia capek begini segala macam, ya, dia tak perlu kita mengatakan bahawa oh ini solusinya ini. Tak, asal dengar saja sudah menyenangkan hati. Maka kita tak layak kita ucapkan kepada isteri ketika dia curhat, kita mengatakan dasar kau cerita. Kita tak layak, Pak. Itu aja kau cerita dari tadi malam. Jangan katakan itu, dengar saja, saja. Walaupun dalam hati kita ini sudah 1200 kali ni, yang tadi itu dah 1300 kali. Cukup dengar saja, saja begitu. Lebih bagus lagi, hilangkan kesusahan mereka, kelelahan mereka. Caranya bagaimana? Keluarkan isi dompet, Pak. Keluarkan isi dompet, Bapak kasih nyompat napeng 500 ribu. Ini ada uang 500,000, ambillah untukmu, ya, pergilah kemanapun kau suka. Itu, Pak, Masya Allah, semua kesusahan isteri hilang, Pak. Paling kita perlu mengantarnya saja ke mall. Paling kita duduk di tangga, tunggu dia sampai 5 jam tak keluar-keluar. Berpindahlah kelelahannya ke kita. Jemaah melakukan Allah, semua itu sunnah dilakukan. Tapi kalau sudah waktu salat, Nabi tak peduli lagi. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. Nabi segera menuju ke masjid. Begitulah taatnya Nabi kalau sudah datang panggilan Allah menuju ke masjid. Jadi jangan dibalik keadaan. Karena ciri-ciri munafik, kadang-kadang dia mengambil salah satu kesempatan itu. Dia mengatakan, saya sering di rumah, saya memang tak pernah keluar-keluar. Di rumah pun saya sering bersama isteri, bersama anak-anak. Sampai sudah azan pun masih di rumah, sudah iqamah pun masih di rumah, tak pernah nampak ke masjid. Itu berarti salah. Di rumah, tapi kalau sudah azan ke masjid. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nasihat dari ulama-ulama yang salaf, ya, ulama-ulama terdahulu yang teruji ketaatannya. Mereka itu memberi nasihat, dan ini ditulis dalam beberapa kitab. Kata mereka, la takun abdan sayyi'an, janganlah engkau menjadi hamba yang buruk, ya. La ya'ti ila sayyidihi illa iza du'aya. Bagaimana hamba yang buruk? Baru datang kepada pimpinannya kalau dipanggil. Baru datang kepada pimpinannya kalau dipanggil. Iaitu dianggap pegawai yang buruk. Jadi kalau tidak dipanggil, tak menghadap-menghadap, tak pernah datang, tak pernah tanya ada apa yang bisa dilakukan, tak pernah. Itu pegawai buruk. Jadi bagaimana juga, walakin i'ti ila salah qabla an tud'a. Datanglah menuju ke tempat solat sebelum dipanggil. Kalau versi kita orang awam, Pak, dipanggil datang, itu kita anggap kita sudah taat. Tapi versi orang saleh itu tidak baik. Sebaiknya sebelum dipanggil sudah datang, ya. Jadi ini menjadi bukti bahawa kita taat kepada Allah dengan sering mendatangi masjid. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.